Untuk membahas fenomena apa yang sedang terjadi telah bergabung bersama kami pengamat sosial Devi Ramawati. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Devi. Waalaikumsalam Mas. Ya Mbak Devi, kalau menurut Anda apa sebetulnya yang terjadi? Utamanya kalau kita lihat yang paling baru ini kan Juragan 99, dia mengaku punya jet pribadi, ternyata dibantah itu hanya pinjaman. Belakangan dia juga mengaku 600 miliar omsetnya per bulan gitu. Saya kok merasa curiga dengan apa yang semua dikatakannya. Ya, sebenarnya tidak ada yang salah bagi orang-orang yang kemudian memiliki bisnis, memiliki usaha, tapi kemudian yang menjadi tantangannya adalah apa yang kemudian mereka demonstrasikan ternyata tidak sesuai kenyataan dan mendorong pihak lain untuk mengikuti jejak mereka dengan cara-cara yang tidak tepat. Ini salah satu yang sangat kita sayangkan dari perilaku mendemonstrasikan kesuksesan, kekayaan yang kemudian tidak dibarengi dengan informasi yang lengkap bahwa kesuksesan dan kekayaan tersebut diperoleh dengan kerja keras yang luar biasa. Karena inilah yang kemudian mendorong ada sebagian orang yang ingin meniru perilaku hidup seperti itu, tapi dengan jalan menghutang misalnya, atau dengan jalan korupsi misalnya, atau bahkan dengan jalan menipu orang lain. Disinilah titik malapetaka dari aksi mendemonstrasikan kekayaan atau kemewahan tersebut. Oke, apa yang disampaikannya orang mulai curiga satu persatu soal kepemilikan pesawat, kemudian omset 600 miliar per bulan itu juga kan menjadi tanda tanya, sampai ini juga dicolek oleh Dijen Pajak begitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya, ini kan unit bisnisnya kan unit bisnis kecantikan ya. Saya tidak tahu persis berapa hitungannya, tapi kalaulah dia memang bisnis minyak goreng kan, ya bisa saja dia untung sebesar itu di masa-masa saat ini. Tapi apakah kita harus menerima kenyataan apa yang dikatakan begitu saja? Kalau bicara soal aspek bisnis, selama itu memang bisa dibuktikan, menurut hemat saya cukup rasional. Sangat mungkin apapun bisnis, kalau memang secara konsisten dan serius dilakukan, memang sangat mungkin menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Tapi catatan kita adalah yang perlu diperhatikan, memang ternyata ada sebagian orang juga yang betul-betul memanfaatkan faktor kemanusiaan kita semua, bahwa manusia itu memang dengan mudah akan terpikat dengan tampilan luar yang berisikan keindahan, kemewahan. Kenapa? Ketika mereka melihat ada orang yang mampu menampilkan kemewahan, mereka langsung akan percaya bahwa orang ini adalah orang yang hebat, orang yang bisa sukses, sehingga kemudian apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka lakukan cenderung dipercayai. Nah, inilah yang kalau kemudian dilakukan oleh orang-orang yang memang punya niat jahat, maka seperti yang kita lihat belakangan ini, bisa mampu menjerumuskan banyak orang, tidak peduli latar belakang apakah orang tersebut orang berpendidikan atau orang yang punya banyak uang, akan banyak orang yang terperosok dalam pesona-pesona yang semu tersebut. Oke, jadi tujuan dibalik ini semua Anda nilai semata-mata hanya untuk keuntungan ekonomi? Kalau itu harus dibuktikan, kayak yang sekarang sudah ditangkap oleh polisi kan memang terbukti ada unsur penipuan di sana, misalnya, gitu kan. Nah, tapi kalau yang lain-lain tentu saja perlu dibuktikan. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah kita perlu menampilkan bentuk empati terhadap situasi pandemi saat ini, di mana banyak sekali orang yang sulit, yang mengalami kesusahan, mempraktekkan atau mendemonstrasikan kekayaan kalau tidak dibarengi dengan mempraktekkan bahwa ini kerja keras yang luar biasa sulitnya, tentu akan dimaknai berbeda oleh banyak orang yang tadi justru mendorong orang lain untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar, di luar kemanusiaan, yang justru bisa membahayakan banyak orang. Ya. Apa saran Anda bagi siapapun yang terlanjur mengikuti, bahkan mereka terlanjur mengidolakan sosok-sosok yang memamerkan kekayaannya di media sosial? Mengidolakan orang yang menampilkan kekayaan baik kalau selama itu menjadikan kita punya motivasi untuk bisa menjadi orang yang hebat juga. Asalkan catatannya adalah untuk menjadi orang hebat, tempuhlah jalan-jalan yang halal, jalan-jalan yang benar, yang jauh dari praktek-praktek pemidanaan hukuman. Ya. Itu nampaknya menjadi closing yang sangat menarik. Terima kasih atas penyampaian Anda, Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial, sudah berbincang bersama kami.